Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang teman-teman semuanya. Saya dari Yudi KPIB semester 6 akan menjawab pertanyaan dari Mas Agus terkait bagaimana membuat laporan yang berkualitas untuk menghindari kelemahan dalam penyampaian laporan itu seperti apa. Cara menghindari kelemahan laporan dalam penelitian itu, yang pertama Mas Agus, dalam yang harus kita perhatikan adalah rumusan masalahnya. Bagaimana ketika kita merumuskan suatu masalah terkait laporan yang kita sampaikan, itu harus benar-benar konkret, harus benar-benar kuat dalam latar belakangnya. Kenapa kita meneliti masalah tersebut dan apa yang membuat kita tertarik pada masalah itu harus benar-benar kuat dalam posisi itu. Sehingga ketika ada masalah dalam perjalanan penelitian itu, maka kita punya dasar yang kuat untuk menjawab itu. Kenapa harus seperti itu? Nah, kuatkan dulu pada rumusan masalahnya, pada latar belakangnya, kenapa kita tertarik untuk meneliti itu, dan apa fungsinya untuk meneliti itu, dan apa yang akan nanti kita hasilkan dari itu, dan sebagainya. Yang kedua, cari sumber data yang akurat. Seringkali seorang peneliti atau seorang yang menyampaikan laporan itu terpancing dengan sumber data yang mudah dicari tapi tidak akurat. Misalkan dari situs internet atau dari blog dan lain sebagainya. Itu sumber-sumber yang mudah kita cari tapi belum tentu pada posisi akurat dan realnya. Maka sering terjebaklah seorang yang menyampaikan materi, entah dalam yang menyampaikan laporan, entah dalam skripsinya atau makalahnya dan lain sebagainya, itu terjebak pada posisi-posisi itu, tertarik pada sesuatu yang mudah dicari tapi tidak berkualitas. Cari sumber data yang berkualitas. Yang kedua, yang ketiga adalah sumber informasi yang akurat. Nah, harus konsisten. Cari misalkan terkait dengan kependudukan, apa sumber informasi yang akurat? Ya dinas kependudukan, misalkan dinas sosial, misalkan yang ingin kita cari tahu dari penduduk, misalkan berapa banyak warga dari Kota Ponorogo yang dalam kategori kemiskinan, ya cari ke dinas sosial misalkan dan lain sebagainya ya. Cari sumber-sumber data yang akurat yang langsung bersinggungan dengan objek itu. Yang ketiga, yang keempat adalah gunakan analisis yang logis. Nah, ketika seorang itu menyampaikan hasil laporannya, entah itu dalam pendeskripsian kata-kata atau bahasa-bahasa asingnya misalkan, atau mungkin mencoba menjelaskan perbedaan apa yang dia teliti dengan perbedaan yang sebelumnya, atau mungkin mencoba menjelaskan fakta-fakta yang terkandung dalam penelitiannya, ini harus logis dan sesuai nalar, sesuai logika dan rasional. Jangan sampai kita menjelaskan sesuatu itu tidak rasional atau tidak logis atau bahkan keluar dari konteks. Misalkan kita ingin menjelaskan perubahan sikap anak muda terhadap akibat perkembangan media sosial, misal media sosial YouTube atau Instagram atau Facebook atau dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai kita menjelaskan perubahan sosial yang ingin kita teliti dari pemuda itu yang seharusnya berdasarkan media sosial, entah Facebook, Instagram atau YouTube tadi, kok malah kita sambungkan dengan akibat terlalu banyak meminum minuman keras, dia sering main Instagram, atau akibat itu malah tidak nyambung, tidak logis. Jadi gunakan gunakan penjelasan, entah penjelasan bahasa asing, fakta-fakta yang ada dalam penelitian, entah mencoba menjelaskan perbedaannya atau hubungannya sesuatu itu yang logis, yang rasional. Itu ya, yang keempat. Yang kelima, jangan terlalu banyak menggunakan pandangan pribadi dalam laporan penelitian. Dalam laporan penelitian itu seringkali ketika seorang yang ingin menyampaikan laporannya itu sudah kehabisan kata-kata, maka dia cenderung menggunakan bahasanya sendiri dengan persepsinya sendiri. Lah ini yang salah. Nah, jangan terlalu banyak menggunakan pandangan pribadi atau sudut pandang pribadi dalam sebuah laporan. Jadi penguatan sudut pandang kita itu haruslah berdasarkan penguatan dari teori-teori tertentu, haruslah dari penelitian-penelitian tertentu atau persepsi-persepsi tokoh-tokoh yang benar-benar ahli di bidangnya, sehingga apa yang kita sampaikan ini benar-benar berdasarkan
sesuatu dasar yang jelas, tidak hanya dalam persepsi kita. Itu yang sering banyak terjadi. Termasuk dalam makalah juga sering terjadi penyampaian di mana seorang itu menyampaikan berdasarkan sudut pandang persepsinya, bukan dari sudut pandang akademisi, bukan dari sudut pandang penelitian, bukan dari sudut pandang teori-teori tertentu misalkan ya. Yang keenam adalah gaya penulisan yang baik. Nah, ini yang harus juga diperhatikan, bagaimana penulisan laporan ini benar-benar tersusun berdasarkan gaya bahasa. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia ya harus sesuai dengan EYD, harus sesuai dengan ejaan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Kalau bahasa Inggris juga harus sesuai dengan panduan bahasa Inggris seperti apa. Kata yang tepat untuk penerjemahan seperti ini itu apa, kata yang tepat untuk ini itu seperti apa, dan lain sebagainya ya. Misalkan ketika kita berbicara terkait dengan kata persuasif dalam bahasa Indonesia itu yang tepat seperti apa sih, persuasif dalam bahasa Inggris itu yang tepat seperti apa sih, dan lain sebagainya ya. Yang nomor 7 adalah penggunaan tata tulisan yang tidak pas. Nah, seringkali kita meletakkan sesuatu tanda titik, koma, seru, atau mungkin dalam kurung, atau mungkin paragraf, ada paragraf lagi, poin, ada poin lagi. Ini seringkali terjadi kesalahan, di mana poin pertama itu paragraf biasa, kedua adalah sedikit masuk dengan tanda dalam kurung, atau sedikit masuk lagi dengan huruf abjad yang kecil dan sebagainya. Itu kita sering salah pada posisi itu dalam penulisan laporan-laporan itu. Mungkin itu saja Mas Agus yang bisa sampaikan. Ada 7 karakter yang harus kita perhatikan, bagaimana nantinya kita bisa menulis laporan yang benar-benar baik dan akurat, juga berkualitas. Itu saja, ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam untuk kita semua, semoga senantiasa dilindungi Allah dan dijaga kesehatannya. Semoga puasa kita nanti dalam 1 bulan ke depan juga lancar teman-teman, dan yang terpenting adalah tetap stay home di rumah saja. Stay home ya, di rumah saja, supaya nanti kondisi sosial kita ini cepat selesai. Karena kalau kita tidak tahan di rumah, sering keluyuran, maka juga kondisi seperti ini tidak akan cepat selesai. Itu saja ya teman-teman, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.